Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Ristiono dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai macam pembuktian pada aplikasi Supremum. Untuk yang pertama, aplikasi Supremum. Di sini ada teorema 1.1. Misalkan, H subhimpunan terbatas di R dan C anggota dari R. Di sini juga dimisalkan bahwa C ditambah X sama dengan himpunan C tambah X di mana X anggota dari H. Maka berlaku yang pertama, supremum C plus H sama dengan C ditambah supremum H. Dan yang kedua, infimum C plus H sama dengan C ditambah infimum H. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C anggota dari R, dan misalkan C tambah X sama dengan himpunan C tambah X di mana X itu anggota dari H. Maka berlaku supremum C tambah H sama dengan C ditambah supremum H. Untuk pembuktiannya, pertama kita misalkan U itu sama dengan supremum H. Maka X akan lebih kecil dari atau sama dengan U untuk setiap X anggota H. Sehingga C ditambah X kurang dari atau sama dengan C ditambah U. Di sini C tambah U-nya itu adalah batas atas dari himpunan C plus H. Sehingga kita peroleh bahwa supremum C plus H itu akan kurang dari atau sama dengan C ditambah U. Di sini kita misalkan ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian kita misalkan kembali bahwa V adalah sebarang batas atas C plus H. Maka C plus X itu akan kurang dari atau sama dengan V untuk semua X anggota H. Kedua ruas kita kurangkan dengan C sehingga X kurang dari atau sama dengan V min C untuk semua X anggota dari H. Di sini berarti F min C-nya itu batas atas dari H. Jadi, U sama dengan supremum H lebih kecil dari atau sama dengan V min C. Di sini tadi karena V itu adalah sebarang batas atas C plus H, maka dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum H, kita akan peroleh C ditambah U kurang dari atau sama dengan supremum A plus H. Di sini kita misalkan ini merupakan persamaan yang kedua. Jadi, dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa supremum C plus H itu sama dengan C plus U sama dengan A plus supremum H. Kemudian di sini ada teorema 1.2. Diberikan subset tak kosong S subset R yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan himpunan AS di mana S-nya itu anggota dari S. Maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S. Yang kedua, supremum CH sama dengan C supremum H untuk C lebih besar dari 0. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu diberikan subset tak kosong S subset bilangan real yang terbatas dan sebarang bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AS sama dengan himpunan AS di mana S-nya itu anggota dari S. Maka berlaku infimum AS sama dengan A infimum S. Untuk pembuktiannya,
Di sini kita misalkan bahwa U sama dengan infimum AS dan V sama dengan infimum S. Maka akan dibuktikan bahwa U sama dengan AV. Di sini U-nya itu sama dengan infimum AS, maka U itu lebih kecil dari atau sama dengan AS untuk setiap S anggota dari S. Dan untuk yang V sama dengan infimum S, maka V itu akan lebih kecil dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota dari S. Maka akibatnya AV akan lebih kecil dari atau sama dengan AS untuk setiap S anggota dari S. Di sini AV-nya itu merupakan batas bawah AS. Kemudian, karena U itu merupakan batas bawah terbesar dari AS, maka AV akan lebih kecil dari U. Di sini kita misalkan dengan persamaan pertama. Selanjutnya, karena U itu kurang dari AS, untuk setiap S anggota dari S, kemudian di sini kedua ruas kita bagi dengan A, sehingga diperoleh U per A kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota dari S. Karena V itu merupakan infimum dari S, maka U per A itu akan lebih kecil dari atau sama dengan V. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan A, sehingga diperoleh U lebih kecil dari atau sama dengan AV. Di sini kita misalkan dengan persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan pertama, maka dapat kita peroleh U itu sama dengan AV. Karena AV lebih kecil dari atau sama dengan U, dan U itu lebih kecil dari atau sama dengan AV, maka dapat dikatakan bahwa U itu sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Kemudian di sini ada teorema 1.3. Misalkan F dan G merupakan fungsi dengan rank terbatas di D. Untuk setiap X anggota dari D, Fx kurang dari atau sama dengan Gx, maka akan berlaku yang pertama, supremum Fd akan kurang dari atau sama dengan supremum Gd. Dan yang kedua, infimum Fd akan kurang dari atau sama dengan infimum Gd. Di sini kita akan buktikan untuk yang pertama, yaitu misalkan F dan G adalah fungsi dengan rank terbatas di D untuk setiap X anggota dari D. Fx akan kurang dari atau sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd kurang dari atau sama dengan supremum Gd. Pada pembuktiannya, di sini akan dibuktikan bahwa supremum Fd itu kurang dari atau sama dengan supremum Gd. Kita andaikan bahwa supremum Fd ini lebih besar dari supremum Gd, maka terdapat X1 anggota dari D, sehingga Fx1 lebih besar dari supremum Gd. Akibatnya, Fx1 itu akan lebih besar dari Gx untuk setiap X anggota D, khususnya untuk Fx1 lebih besar dari Gx1. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa Fx merupakan lebih kecil dari Gx untuk setiap X anggota D. Jadi haruslah supremum Fd kurang dari supremum Gd. Kemudian di sini ada sifat Archimedes. Di sini terdapat sebuah teorema, yaitu misalkan X anggota dari bilangan real, maka akan terdapat Nx anggota dari N, sedemikian sehingga Nx itu lebih besar dari X. Untuk pembuktiannya, pertama kita misalkan bahwa untuk setiap N anggota dari N,
di mana n-nya itu merupakan lebih kecil dari atau sama dengan x. Dan x ini adalah batas atas dari n. Jadi n itu terbatas di atas. Sehingga menurut aksioma kelengkapan, n memiliki supremum. Misalkan S itu merupakan supremum dari n. Kita pilih S-1 kurang dari S, maka akan terdapat N0 anggota dari N, sehingga N0 itu akan lebih besar dari S-1. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga N0 plus 1 lebih besar dari S. Hal ini kontradiksi. Jadi pengandaiannya salah, maka haruslah terdapat Nx anggota N, sedemikian sehingga Nx itu lebih kecil dari X. Akibatnya, yang pertama, jika Y lebih besar dari 0, maka akan terdapat Ny anggota dari N. Sedemikian sehingga 1/Ny-nya itu berada di antara 0 dan Y. Untuk pembuktiannya, misalkan N itu lebih besar dari 0. Untuk setiap N anggota dari N, maka 1/N itu akan lebih besar dari 0 untuk setiap N anggota dari N. Kita misalkan bahwa Y-nya itu lebih besar dari 0, maka 1/Y anggota dari bilangan real. Sehingga menurut sifat Archimedes terdapat Ny anggota dari N. Maka Ny-nya itu lebih besar dari 1/Y, atau terdapat beberapa Ny yang anggotanya itu di N, sehingga 1/Ny akan lebih kecil dari Y. Jadi terdapat Ny anggota dari N, sehingga 1/Ny-nya itu akan berada di antara 0 dan Y. Kemudian akibat yang kedua, jika Z-nya itu lebih besar dari 0, maka terdapat Nz anggota dari N, sedemikian sehingga Nz-1 kurang dari atau sama dengan Z, dan Z kurang dari Nz. Kita buktikan, di sini karena Z-nya itu merupakan bilangan real, maka menurut sifat Archimedes, terdapat N anggota dari N, sehingga N itu akan lebih besar dari Z. Kita pandang himpunan H sama dengan N anggota dari N, di mana N-nya itu merupakan lebih besar dari Z. Sehingga Sn dan S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong, karena terdapat beberapa N yang anggotanya di N. Sedemikian sehingga N-nya itu akan lebih besar dari Z. Kemudian menurut sifat Well-Erdőring, H mempunyai elemen terkecil yaitu Nz. Maka berlaku Nz-1 kurang dari atau sama dengan Z, dan Z kurang dari Nz. Selanjutnya, pembuktian irasional. Terdapat sebuah teorema yang menyatakan bahwa terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Akan kita buktikan, misalkan H sama dengan himpunan X anggota bilangan real, di mana X kuadrat itu lebih kecil dari 2. Maka di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama, himpunan ini tak kosong karena terdapat beberapa 1 anggota dari H. 1 itu merupakan anggota dari bilangan real, dan 1 kuadrat kurang dari 2. Kemudian, himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 anggota dari bilangan real. Sehingga untuk setiap X anggota dari H, maka X kurang dari 2. Karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat, menurut aksioma kelengkapan, H itu mempunyai supremum bilangan real. Misalkan, S itu adalah supremum H. Kita klaim bahwa S kuadrat sama dengan 2.
Kemudian kita andaikan bahwa S kuadrat itu tidak sama dengan 2, sehingga S kuadrat itu akan lebih besar dari 2 atau S kuadrat itu akan lebih kecil dari 2. Kemudian kita akan buktikan untuk kasus yang pertama, yaitu S kuadrat lebih besar dari 2. Kita pandang bahwa S kuadrat min 2 lebih besar dari 0, sehingga S kuadrat min 2 per 2S juga akan lebih besar dari 0. Akibatnya, 2S per S kuadrat min 2 merupakan anggota dari bilangan real. Dan di sini menurut sifat Archimedes dapat kita temukan bahwa N itu akan lebih besar dari 2S per S kuadrat min 2 atau min 1 per N lebih besar dari min dalam kurung S kuadrat min 2 per 2S. Kita pandang kembali untuk S min 1 per N kuadrat itu sama dengan S kuadrat min 2S per N ditambah 1 per N kuadrat lebih kecil dari S kuadrat min S kuadrat per N. Sama dengan S kuadrat plus 2S dikali dengan min 1 per N lebih besar dari S kuadrat plus 2S dalam kurung min dalam kurung S kuadrat min 2 per 2S sama dengan S kuadrat min S kuadrat plus 2 sama dengan 2. Jadi untuk setiap X anggota dari H, X kuadrat kurang dari 2 dan 2 kurang dari S min 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S min 1 per N merupakan batas atas S yang jelas lebih kecil dari S. Sehingga hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa S itu adalah supremum H. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu S kuadrat kurang dari 2. Kita pandang bahwa 2 min S kuadrat lebih besar dari 0. Sehingga 2 min S kuadrat per 2S plus 1 juga akan lebih besar dari 0. Akibatnya, 2S plus 1 per 2 min S kuadrat anggota dari bilangan real. Sehingga menurut sifat Archimedes dapat kita temukan bahwa N lebih besar dari 2S plus 1 per 2 min S kuadrat atau 1 per N lebih kecil dari 2 min S kuadrat per 2S plus 1. Selanjutnya kita pandang kembali untuk S plus 1 per N kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus N ditambah 1 per N kuadrat akan kurang dari S kuadrat ditambah 2S per N ditambah 1 per N. Sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S plus 1 dikali 1 per N kurang dari S kuadrat ditambah 2S plus 1 dikalikan dengan S kuadrat min 2 per 2S plus 1 sama dengan S kuadrat ditambah 2 min S kuadrat sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S ditambah 1 per N merupakan anggota dari H. Karena S ditambah 1 per N lebih besar dari S, hal ini kontradiksi dengan S merupakan batas atas dari H. Jadi pengandaiannya salah, sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya, terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Selanjutnya yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Langsung saja, di sini terdapat teorema 3.1, misalkan X dan Y adalah suatu bilangan real, di mana X lebih kecil dari Y. Maka, yang pertama, terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga R itu berada di antara X dan Y. Kemudian yang kedua, terdapat suatu bilangan irasional S,
sedemikian sehingga S itu berada di antara X dan Y. Untuk yang pertama yaitu bilangan rasional. Misalkan terdapat X dan Y merupakan suatu bilangan real, di mana X itu lebih kecil dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R itu berada di antara X dan Y. Di sini kita akan buktikan terkait teorema di atas. Pertama, tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan X itu lebih besar dari 0. Karena Y min X lebih besar dari 0, menurut sifat Archimedes terdapat N anggota bilangan asli sedemikian sehingga N itu lebih besar dari 1 per Y min X. Akibatnya, NY min NX lebih besar dari 1, atau kita bisa menuliskannya menjadi NY lebih besar dari NX plus 1. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Sementara karena NX lebih besar dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat M anggota dari bilangan asli sedemikian sehingga M-1 kurang dari atau sama dengan NX dan NX kurang dari M. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, pandang M-1 kurang dari atau sama dengan NX, yang mana ini berarti M kurang dari atau sama dengan NX plus 1. Maka sesuai dengan persamaan pertama, kita peroleh M kurang dari atau sama dengan NX plus 1 dan NX plus 1 kurang dari NY, atau kita bisa tulis M kurang dari NY. Kita namakan ini sebagai persamaan ketiga. Kemudian dari persamaan kedua dan ketiga yang sudah kita peroleh, maka kita dapatkan NX kurang dari M dan M kurang dari NY. Selanjutnya, dari persamaan yang sudah kita dapat, kita bagi ketiga ruas dengan N, sehingga kita peroleh X kurang dari M per N kurang dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N, sehingga kita dapatkan X kurang dari R dan R kurang dari Y. Selanjutnya, untuk teorema dari bilangan irasional. Misalkan, X dan Y adalah suatu bilangan real, di mana X itu lebih kecil dari Y, maka terdapat suatu bilangan irasional S sedemikian sehingga S itu berada di antara X dan Y. Kita akan buktikan. Yang pertama, kita ketahui bahwa X itu lebih kecil dari Y, maka X per akar 2 juga akan lebih kecil dari Y per akar 2. Kemudian, dengan menggunakan bukti pada pembuktian bilangan rasional, terdapat R sama dengan M per N, sehingga X per akar 2 kurang dari R dan R kurang dari Y per akar 2, kita pilih S itu sama dengan R akar 2, merupakan bilangan irasional, sehingga kita bisa dapatkan bahwa X kurang dari S dan S kurang dari Y. Kemudian di sini ada satu contoh, yaitu pada pembuktian bilangan rasional hanya dibuktikan untuk X lebih besar dari 0. Jelaskan bagaimana kita membuktikan bilangan rasional untuk kasus X kurang dari Y dan Y kurang dari 0 dengan memanfaatkan bukti untuk kasus X lebih besar dari 0. Untuk pembahasannya, yaitu berarti untuk X kurang dari Y dan Y kurang dari 0. Kita ubah urutannya menjadi 0 kurang dari min Y dan min Y kurang dari min X.
Maka dengan memanfaatkan bukti pada kasus X lebih besar dari 0 dapat kita peroleh 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu min NY lebih besar dari min NX plus 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu M-1 lebih kecil dari atau sama dengan min NX. Kemudian min NX lebih kecil dari M. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga yaitu M lebih kecil dari NY. Kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 3 dapat kita peroleh bahwa min NX lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari min NY. Selanjutnya kita bagi ketiga ruas dengan negatif N. Maka kita peroleh X lebih besar dari M per N dan M per N lebih besar dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N sehingga kita peroleh X lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari Y. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.